Kongres yang Pak Tri Firdaus dari Jawa Timur menang dari Kongres luar biasa. Apa ini ketua Ikatan Indonesia. Kayak peradilan. Berarti ada dua ya. Dia berarti ada satu lagi yang kongres itu dan kongres tadi kan ya. Dua nama sama menang dan dua nama sama suaranya. Mutlak terpilih jadi ketua. Berapa suaranya sama-sama? Kalau paling itu anggap aja sekitar 999. Itu juga sama 999. 99 juga. Berarti sama dong sama suaranya. Jadi kemarin peradilan bukan jadi Pauman. Masalah daftar jadi anggota luar biasa Ikatan Notaris Ikatan Notaris Ada kamu udah beres kan? Kamu udah apa? udah beres. Beres. Bahkan udah jadi notaris. Kamu kalau saya mas sempat MKN naikin akreditasi sama profiling saya sama penanya sama yang itu sahabat itu beliau sehat hari ini itu jadi akreditasi Unpad padahal cuma selembar sidang segera dimulai. Majelis hakim segera memasuki ruangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang mulia, lalu majelis mengambil keputusan jika ada suatu periode
amar putusan itu. Yang Bapak baca itu putusan nomor 3 dan nomor 4 ya? Nomor 3. Kemudian di amar putusannya juga disebutkan bahwa sidang itu dilaksanakan diucapkan dalam sebuah tertutup umum. Memang sebuah keputusan. Yang ketiga, bahwa sidang ini adalah sebenarnya permohonan PK yang tidak itu rangkaiannya tidak ada kaitannya dengan rangkaian peristiwa lagi yang dipersoalkan di dalam perkara materialnya. Karena yang kami uji di dalam permohonan PK ini hanyalah adanya novum dan kemudian ada pilihan hakim di dalam memutuskan perkara ini, sehingga tidak masuk ke materi dari perkara itu yang terkait dengan adanya perbuatan atau tidak. Keempat, kami justru berasumsi bahwa kami mengajukan PK ini karena kayunya tidak ada tindakan pemerkosaan dan sebagainya itu, sehingga tidak mengajukan PK ini. Nah, yang kelima, alasan kami adalah berdasarkan data informasi yang kami lihat di berita Kompas, keterangan daripada Humas daripada pengadilan negeri Cirebon juga menyatakan bahwa sidang itu sendiri adalah terbuka untuk umum, dan hal itu bisa kami sampaikan di dalam majelis hakim melihat kita Kompas ini, di mana yang dilaksanakan itu adalah Humas daripada pengadilan negeri Cirebon, maka itu jelas berdasarkan terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya tentunya sebagai pendukung bahwa karena kasus ini belum terbuka untuk umum, artinya selama ini di medsos, di TikTok, dimana itu sudah terbuka, sudah melihat, saya kira ini jadikan ini keterbukaan informasi publik dan juga supaya terang-terang kasus ini tidak ada yang disembunyikan. Saya mengira bahwa adalah baiknya dengan usulkan apabila sidang ini dinyatakan terbuka. Terima kasih. Baik, akan kami jawab. Baik, yang pertama, kenapa kami menyatakan ini tertutup untuk umum? Tentunya kami juga punya alasan. Alasan-alasan yaitu berdasarkan 152 yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, kami juga mempelajari permohonan PK yang tim penasihat ajukan dalam perkara ini. Nah, di halaman nomor 96, yaitu saudara tim penasihat hukumnya mendasarkan pada alat bukti surat, yaitu visum, dan di sana menurut yang kami baca itu terkandung dengan kasus ini, yaitu terdapatnya sperma. Makanya kami nyatakan umum. Seperti yang tim penasihat hukum sampaikan tadi mengenai azas keterbukaan publik, kami sebenarnya sependapat bahwa ini memang harus dibuka. Cuma yang ingin kami tekankan di sini nih, kan, terhadap tindak pidana asusila itu kita sepakati itu tertutup untuk umum. Ya. Kalau memang itu disepakati, kita lanjut. Ya, karena berdasarkan yang saudara sampaikan di awal bahwa ini adalah upaya peninjauan kembali dan materi saudara itu, ya, bukan terhadap lawan takut, melainkan terhadap seperti Bapak sampaikan tadi seperti Bapak dulu begitu ya. Setelah kami bersuara terhadap klarifikasi Mas Buya, jadi artinya kita terus berisika terbuka berhubung sampai pada nanti tidak menyangkut tentang asusila kita tutup. ya. Setuju ya Buya? Perlu kami sampaikan juga, ini berlaku juga untuk pembuktian nanti. Ya, kita sepakati soal supaya tidak ada bukannya saya membatasi hak saudara itu menyatakan kebenaran, tidak.
kedepannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kenyataan. Sepanjang hal itu memang menyangkut soal asusila kami sepakat. Itu ya mohon kita ya. Baik, karena ini di poin 96 di halaman 96 ini terkait dengan apa namanya istilah ya, mungkin ini bisa diisi oleh ya. Baik, sidang dengan sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Jangan terlalu di komentari ya. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan permohonan PK. Ya. Kalau saudara akan membacanya apa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum kami membacakan PK, kami akan sampaikan dahulu adanya tambahan di dalam PK yang kami sudah sampaikan. Tambahannya berapa? Dalam dokumen terpisah, tambahan, ya, tambahan. Sudah siap? Sudah siap. Nanti aja besok. Nanti aja. Apa mau jadi baju dulu? Bisa semuanya sudah siap. Ke belakang mah. Asal mau makan kerupuk, lah aku ingat aku masih ada duit. Ternyata aku tak ada duit 10 ringgit saja mau ke 100. Tak mau lah. Asal kan mau beli kerupuk. Dan suruh saya beli. Saya ingat tuh saya masih ada duit 20 atau 30. Ternyata duit aku cuma 10 ringgit. Aku nggak mau lah 10 ringgit jauh-jauh pi Lotus beli kerupuk. Apa? Aku pun tak jajan lah. Aku nggak beli barang-barang lah. Masa kemarin aku ada beli tahu bakso di Pineng. Kemarin kan semalam apa namanya? Mami suruh beli
bungkus, bumbu soto ayam 5, bumbu sup bakso 2. Itu tau nggak tempenya 3, Rp50 60 sen. Tak paham. Aku pun tak beli barang apa gitu. It's okay. Kangkung enak banget, aku hari ini aku masak kangkung. Kasih tempe bosok. Tahu tempe bosok? Tahu tempe rusak itu loh. Goreng pakai tempe, tapi tempenya yang udah mau rusak gitu loh. Itu. Terus satu kasih bumbu. Ini kan dari Indonesia jangan dibuang, dibuat sayur enak banget, sedap. Aku belum telepon. Bang, telepon bapak bang sekejap bang. Telepon Alim, sekejap aja. Tanya dalam sekolah kak. Semalam aku ada nomornya Pak Salim kak. Dia kan istirahat jam 1 kan. Udah pulang belum ya? Dia jam 12 balik makan. Iya. Atau masih dalam perjalanan balik rumah. Kan hari ini dia kerja. Fitri jam 2 baru balik. Iya. Katanya jam 2, kakak jam 4, tak tahu yang mana yang betul satu. Semalam jam 2. Dia balik lambat terus ke Saron. Oh, berarti dia belum balik. Semalam balik lambat. Bapak telepon aku. Aku telepon balik, tak mau angkat. Terus aku tanya kenapa, aku bilang gitu kan. Terus nggak tahu ibu kamu tuh pada jatuh. Ada gugur. Itu dia punya handphone tepi-tepi. Apa? Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Asal. Sama almur ada. Tak ada lah. Ini kok kenapa nggak ada suaranya sih? Oke, orang ada. Apa? EOP. Oke, apapun. Supaya semua keluarga itu bisa dengar secara ini dan nanti tetap masuk lingkungan dan nanti kami buat dan perbincangan dulu bacaannya tidak-tidaknya kami bacakan. Ini baru membangun mudah-mudahan
dan tentu kami akan menjawabnya berdasarkan permohonan yang sudah sampaikan. Kami berpendapat bahwa untuk yang ketiga Sudirman, dan kawan-kawan itu dapat kami kabulkan karena pendaftaran perkaranya itu secara bersama dan kami ditunjuk juga untuk ketiga-tiganya yang akan memeriksa permohonan PK-nya. Kemudian untuk yang Sudirman itu tidak dapat kami kabulkan. Karena apa? Karena ada alasannya. Karena pengajuan Sudirman itu jauh setelah pendaftaran BPK atas nama Rivaldi, Eko, dan Adi dan kawan-kawan. Makanya kami tersendirikan sidangnya. Ya, kami bikin karena pertimbangan kami seperti itu. Kalau bersamaan mungkin dapat kita satukan. Kami paham maksud Bapak agar perkara ini cepat ringan, ya kan, sederhana, tidak berbelit, bisa kita satukan. Kami paham. Cuma itu masalah waktunya. Ya. Itu yang dapat kami sampaikan untuk kiranya dapat dipahami oleh tim penasihat hukum. Selanjutnya kita akan menghadirkan ya, untuk sidang ini akan kita skor dan kita akan memanggil atas nama pemohon yang lainnya yaitu Eko, Adi dan kawan-kawan. Ya, baik. Perkara ini akan kita skor dulu. Ya, untuk kemudian kita memeriksa perkara yang tiga tadi. Oke, begitu ya. Termohon ya. Baik, sidang atas nama Rivaldi di skor. Silakan untuk menghadirkan pemohon PK-nya. Pak Rivaldi bisa geser ke sebelah sini.
Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasur bin Sutadi, dibuka dan dikatakan Kasek Penjara Sulu ya, Pak Eko Ramadhani, Bapak bernama lengkapnya siapa? Eko Ramadhani alias Wahid. Saudara lahir mana di mana? Saudara tempat kata lahirnya di mana? Cirebon. Tanggal bulan tahun? Tanggal 16. Di permohonan PK saudara itu tertulis 15 April 1990. 15 atau 16? 15. 15 ya. Bertempat tinggal di dalam perjuangan Majasem saudara RT 03 RW 10 Kelurahan Muara Cirebon. Saudara mengajukan permohonan peninjauan kembali. Saudara memberikan kuasa kepada advokat. Apakah advokatnya yang ada di samping kanan kami ini? Para advokat tim advokatnya. Saudara berkuasa ya. Nanti kita cek surat kuasanya ya. Oke, dilanjutkan dengan Hadi Saputra atas Balong Ulang bin Hasanah. Saudara lahir di mana? Cirebon. Tanggal bulan tahun tanggal 26 apa ya? 26 Mei 1993. Baik. Tempat tinggal saudara Cirebon. Saudara Pak Bakti Jalan T2 RW 10. Di permohonan itu di Jalan Perjuangan Kampung Karyawati. RT 02 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Samping Kota Cirebon. Eka Sandi alias Tiwul bin Tuhan, saudara lahir di Cirebon 3 Maret 93. Betul? Ya. Saya bacakan, kalau ada salah nanti tolong dikoreksi ya. Tempat tinggal saudara di Jalan Perjuangan Majasem, Blok Saladara RT 04 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Samping Kota Cirebon. Betul? Betul. Jaya alias Kliwon, saudara lahir di Cirebon 27 Agustus 1993. Tempat tinggal saudara di Jalan Perjuangan RT 02 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Samping Kota Cirebon. Betul? Yang terakhir Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, saudara lahir di Cirebon 4 Maret 97. Bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Kampung Karya Bakti Gang Magar nomor 43 RT 03 RW 10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Samping Kota Cirebon. Berarti alamatnya sama semuanya. Baik, saudara tempat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas nama saudara tempat memberikan kuasa kepada tim penasihat hukum ini. Terus tanda tangan surat kuasanya ya. Baik, sekarang untuk kami cek kelengkapan surat kuasanya. Surat kuasa ini ada 4 lagi, 2 jalan.
kan jadi apa ya nanti jangankan jalan wajar manusia seperti itu. Semua kamu mau ngomong ini pengacara tuh gimana? Saya udah kebiasaan hanya spesialis pilot, Pak, jadi bingung gitu. Jadi bagaimana lagi? Spesialis perusahaan sedikit. Pak, sudah gubernur masih di pilot. Ini satu lagi. Untuk pribadi, karena ini sama, dia juga 2 kali kita membacanya, sidang di Soncel. Silakan Pak untuk membacakan permohonan PK-nya atas nama para pemohon ini. Terima kasih Majelis. Tadi saya sudah sampaikan ada tambahan yang disampaikan atas nama Hadi. Kalau ini sama di SMS. Kalau yang satunya ada perbedaan sama Eko. Ada.
Hari. Terima kasih yang mulia dan kepada saudara pemohon PK dari sini ya, saya mau beritahukan bahwa permohonan PK atas nama saudara telah kami ajukan baik kepada saudara Hadi Saputra, Eka Sandi, Suprianto, Jaya, Rivaldi, Kepada Madani ya, sudah kami sampaikan. Dan kami buat dari 3 bagian. Pertama kami buat satu atas nama saudara Hadi, satu dari saudara Eka, satu dari saudara Suprianto, dan satu lagi saudara Hadi, Eka, Jaya. Ya, tidak penting saudara itu kenapa saya yang dibacakan. Nah, untuk singkatnya kita sepakat dengan yang mulia tadi bahwa kami akan bacakan yang atas nama Hadi, Eka, Jaya, dan Suprianto. Sementara atas nama Rivaldi dan atas nama Eko tidak perlu dibacakan, tapi sudah kita masukkan ke dalam saksi. Ya, itu ya semuanya. Sebentar Pak, kami bacakan surat termohon. Kalau dibacakan salah satunya termohon sudah termohon. Izin majelis, pada intinya kami tidak berkenan untuk dibacakan sekaligus selama memang apa yang dibacakan tersebut kami mendapatkan hard copy-nya dan memang sesuai dengan apa yang kami dapatkan, tidak lebih tidak kurang. Begitu, terima kasih majelis. Baik, tadi kan sudah disampaikan oleh tim penasihat hukumnya sebari dibaca, sebari dibaca. Ya, begitu ya. Silakan pemohon dibacakan. Dari 3 permohonan PK kami bacakan satu, yang 2 dianggap telah kami bacakan. Baik. Memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 /2017 PT PDG tanggal 1 Agustus 2017, Yuto Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 /B-2017 PN tanggal 26 Mei 2017 atas nama Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Yul bin Muran, Jaya alias Iwan bin Sabul, dan Suprianto alias Kasdun bin Sudani. Dengan hormat, kami yang bertantangan di sini para advokat dan tim tadi, kami tidak bacakan dari satu-satu namanya. Dan hal ini bertindak untuk dan atas nama Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Iwan bin Muran, Jaya alias Iwan, Suprianto alias Kasdun bin Sudani. Semuanya secara bersama-sama untuk sudah disebut sebagai para pemohon PK. Dengan ini para pemohon saham mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pilihan tinggi tersebut dan Pengadilan Negeri Cirebon yang amarnya tidak perlu kami bacakan kembali. Kami langsung ke legal standing juga kami sudah bacakan. Kami langsung ke halaman 13. Yang mulia, sebelum para pemohon telah menguraikan memori peninjauan kembali, izinkanlah para pemohon PK membukanya dengan sebuah pandangan dari seorang ahli hukum acara pidana sekaligus mantan hakim agung, yaitu M. Yahya Harahap, yang pernah berkata sebagai berikut: hampir semua hakim pura-pura percaya hasil penyidikan, meskipun tahu mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Begitu juga peradilan banding dan kasasi bersikap demikian.
Banyak hakim yang berbantah demikian dengan alasan: satu, tidak mungkin menuntut terdakwa di pengadilan tanpa ada paksaan, pemerasan dan pemalsuan pada penyidikan. Tidak mungkin perkara pidana diselesaikan tanpa ada pelanggaran. Oleh karena itu, selama itu bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Demikian yang harap di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika 2015 halaman 336. Boleh dikaitkan dengan pandangan tersebut, timbul beberapa pertanyaan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 garis PID 2017 di Bandung Yunto Pengadilan Negeri kelas Cirebon kelas 1B nomor 4 PID B garis miring 2016 PMCDN yang fakta-fakta hukumnya berasal dari penyidikan yang diduga mengandung pemalsuan, kebohongan, dan institusional yang dapat ditolerir sehingga layak biarkan berlalu begitu saja dan hanya sekedar rahasia pengadilan atau judicial secret. Ketiga, kedua, apakah kasus yang dikenal sebagai kasus Villa Cirebon dapat dikualifikasikan sebagai miscarriage of justice atau skandal hukum kecil dengan mengorbankan para pemohon PK? Ketiga, apakah proses persidangan terhadap para pemohon PK pada saat itu merupakan peradilan sesat karena perkara yang diperiksa dan jadi sebagai perkara fiktif atau perkara yang diada-adakan? Karena jika merujuk hasil olah TKP Polres Cirebon, sesungguhnya perkara tersebut adalah kecelakaan dan lintas tunggal. Keempat, apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut benar-benar merupakan majelis hakim telah menjalankan kewajibannya dalam menjaga kemandirian peradilan ini pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki integritas, jujur, adil dan profesional di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, atau termasuk kebanyakan hakim sebagaimana dimaksud oleh Bapak M. Yang Harahap yang juga adalah mantan hakim yang pura-pura percaya akan hasil penyidikan padahal mengetahui penyidikan perkara aqua adalah mengandung pemalsuan, kebohongan dan misconduction. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perkenalanlah para pemohon PK untuk mengajukan memenuhi penjawab kembali ini termasuk putusan Pengadilan Tinggi Bandung Yunto Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah kami sebutkan di atas yang sudah nyata-nyata berkekuatan hukum tetap atau penerapan jurisdiksi. Yang mulia majelis hakim, bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan sidang peninjauan kembali dalam ketentuan pasal 2000 dikenal diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan hukum. Sejatinya lahir dari suatu peristiwa hukum yang luar biasa, yaitu terjadinya peradilan sesat terhadap dua orang petani bernama Sengkon dan Tanta di desa Bojong Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa kasus hukum Sengkon dan Tanta yang diberikan luas oleh media massa pada tahun 1997 yang saat ini dikenal dengan kasus viral menjadi perbincangan di masyarakat dikarenakan pada awalnya Sengkon dan Tanta ditetapkan menjadi tersangka dari suatu peristiwa pidana perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya, dan pada akhirnya pada 1997 Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman penjara kepada Sengkon jatuhi 12 tahun penjara dan kepada Tanta jatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Sengkon dan Tanta melakukan upaya hukum banding dan kasasi, namun pengadilan tetap pada putusannya untuk menghukum Sengkon dan Tanta. Dalam proses menjalani hukuman tersebut, Sengkon dan Tanta bertemu dengan pelaku yang sebenarnya bernama Genul di dalam penjara yang tidak lain adalah keponakan Sengkon sendiri. Genul berbicara karena perbuatan pidana yang lain dan karena pengakuannya tersebut, maka Genul kemudian diadili dan dijatuhi hukuman. Meskipun sudah menemukan pelaku yang sebenarnya,
namun Senko dan Karta tidak serta-merta dibebaskan. Ada desakan masyarakat dan tokoh-tokoh yang prihatin dengan peradilan yang sesat yang terjadi terhadap Senko dan Karta, termasuk salah satu advokat bernama Albert Hasibuan. Maka Ketua Umum Ketua Mahkamah Agung yakni Umar Senu Aji kemudian mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 80 tentang peninjauan kembali putusan telah berkewenangan tetap. Dengan Perma inilah Senko dan Karta dapat dibebaskan. Bahwa setahun kemudian setelah peristiwa hukum tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Jadi secara historis, lahirnya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa didorong oleh adanya kasus viral tahun 1977, yaitu kasus Senko dan Karta di Kabupaten Bekasi. Upaya hukum peninjauan kembali sejatinya lahir dari konteks perbaikan dan reformasi penegakan hukum menuju pada penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. KUHP membawa harapan baru bahwa pengadilan dan hukum dapat terwujud bagi semua golongan masyarakat dan bahwa para penegak hukum akan sungguh-sungguh secara serbat dan teliti melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang selalu mengedepankan asas-asas hukum yang menjamin hak asasi manusia seperti praduga tak bersalah atau presumption of innocence, bersama di depan hukum atau equality before the law, dan asas-asas lain. Masyarakat berharap bahwa transformasi terjadi pada institusi penegak hukum dan juga penegak hukum menjadi lebih profesional dan berintegritas. Bahwa transformasi hukum dalam suatu masyarakat atau suatu negara selalu berangkat dari konteks peristiwa yang nyata dan konkret. Semisal terjadi suatu peristiwa seorang warga negara atau masyarakat merasa diperlakukan tidak adil ketika berhadapan dengan peranata hukum, sehingga dia berjuang menegakkan keadilan dan perjuangan tersebut tidak hanya menjadi perjuangan untuk dirinya sendiri, tetapi perjuangan untuk semua orang. Itulah sebabnya ketika seseorang diperlakukan tidak adil, akan muncul solidaritas yang sifatnya komunal atau bersama. Hal itulah yang mendorong masyarakat termasuk advokat Albert Hasibuan termasuk Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan hukum guna membebaskan Senko dan Karta dari peradilan sesat yang dialaminya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam konsep hukum yang lebih luas, kita mengenal adanya giliran dan lurus.